Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai terlebih dahulu kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari nanti bisa menjadi ilmu yang barokah, manfaat di sini wa dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai akan saya cek kehadirannya. Kalau melihat dari kursinya ternyata tidak ada yang kosong, berarti pada pagi hari ini semua anak-anak masuk semuanya, nggih? Semua ya. Oke. Kemudian apakah kalian tadi sebelum berangkat dari rumah sudah sarapan semuanya belum ini? Sudah, Pak. Oh sudah, nggih. Kalau sudah sarapan berarti sudah siap untuk menerima pembelajaran. Kemudian sebelum kita belajar berkaitan dengan sifat-sifat Allah, kira-kira kalian sudah tahu nggih berkaitan dengan sifat-sifat Allah itu dibagi menjadi berapa? Sudah tahu belum anak-anak? Berkaitan dengan pembagian sifat-sifat Allah? Mau dipelajari nih. Oke, sudah tahu nggih, berarti sifat-sifat pembagian Allah itu ada 3. Nanti akan kita bahas pada materinya. Kemudian berkaitan dengan sifat-sifat Allah, ada manfaat yang pastinya, yang manfaat yang kamu pelajari itu diantaranya dengan mengenal sifat-sifat Allah, kalian akan memiliki pedoman dan petunjuk dalam berperilaku sehari-hari yang bisa membawa kepada kemuliaan. Kemudian dengan mengingat apa itu mempelajari sifat Allah, kalian bisa mendapatkan rahmat, kemuliaan dan pahala di sisi Allah dan lain sebagainya. Kemudian pada pembelajaran pada pagi ini tujuan kalian belajar berkaitan dengan sifat-sifat Allah, yaitu diharapkan setelah pelajari ini kalian wajib dan sifat-sifat mustahil wajib dan sifat-sifat mustahil, pengertian sifat mustahil, nafsiyah, yang salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Kemudian bisa menyajikan contoh fenomena-fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, karena jumlah kalian itu ada 30, maka kelompok akan saya bagi menjadi 5 kelompok ya, masing-masing kelompok berisi anak mana, dan nanti dalam kitab belajar ini di masing-masing kelompok silahkan mengidentifikasi dari materi yang saya sampaikan nanti, kemudian silahkan buat pertanyaan sebagai bahan diskusinya nanti ya. Oke, sekarang kita membahas berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Iya. Pengertian sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah SWT. Kita langsung ke pengertian sifat wajib. Apa itu tuh sifat wajib? Yang dimaksud dengan sifat wajib ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Jadi sifat wajib ini pasti dimiliki oleh Allah SWT sebagai alam penciptanya. Setelah sifat wajib, berarti kita akan belajar berkaitan dengan apa? Yaitu sifat mustahil. Iya. Nah, tapi sebelum kita ke mustahilnya dulu, dalam sifat wajib Allah itu yang sifat wajib itu dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu adanya sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Nah, apa itu sifat nafsiyah? Yaitu sifat untuk menegaskan adanya Allah SWT, di mana Allah menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Kemudian sifat salbiyah, yaitu sifat-sifat yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Kemudian sifat ma'ani, yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah. Sifat-sifat ma'ani adalah sifat yang juga dimiliki oleh makhluk Allah. Akan tetapi yang membedakan dari sifat ma'ani ini, di mana kita sebagai makhluknya itu tidak akan abadi. Akan tetapi kalau pada Allah itu
pasti abadi. Contoh saja itu misalkan mautun, mati. Ya. Kalau kita sebagai makhluknya pasti akan mengalami kematian. Akan tetapi kalau sang Khalik Allah pasti tidak akan mati. Maka sifat ma'ani ini juga ada pada diri kita sebagai makhluknya, juga ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang selalu tetap pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Jadi ini kalau ma'ani hanya pada Allah. Nah, setelah kita sebenarnya pada sifat nafsiyah ini juga ada pada sifat mustahil. Nanti di bagian berikutnya akan saya sampaikan. Kemudian kita akan membahas berkaitan dengan sifat mustahil Allah. Nah, apa itu sifat mustahil? Tentu kalau sifat mustahil pasti akan kebalikan dari sifat wajib. Apa yang dimaksud dengan sifat mustahil? Yaitu bahwa sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Artinya bahwa sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada Allah. Kalau sifat wajib itu pasti terjadi pada Allah. Kalau mustahil berarti sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada Allah. Setelah kita memahami berkaitan dengan sifat mustahil, kemudian kita lanjutkan dengan sifat jaiz. Sifat jaiz Allah itu ada berapa? Ada satu, yaitu apa? Bahwasanya sifat jaiz Allah itu apa? Kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan alam semesta, yaitu sifat jaiz. Allah itu bebas berbuat apapun. Allah mau berkehendak apa itu bebas. Maka dalam sebuah kata yaitu fi'lu mumkinin autar yaitu memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Contoh saja gunung, atau gunung Merapi. Gunung Merapi bisa juga meletus, bisa juga tidak. Atau mungkin gunung sekiranya yang tidak berapi atau mungkin sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi ketika Allah menghendaki akan suatu letusan pada gunung tersebut, maka terjadilah satu letusan. Itu adalah bentuk dari sifat jaiz Allah, kebebasan Allah, boleh melakukan atau tidak melakukan. Nah, kemudian yang menjadi kesimpulan pada pelajaran pada pagi hari ini, yaitu kesimpulannya adalah sifat-sifat Allah itu dibagi menjadi tiga, yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Kemudian dalam pengelompokannya, sifat wajib itu dikelompokkan menjadi 4, yaitu sifat tamsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Dari sini saya sudah paham semua, gitu. Kalau sudah paham, silakan dari masing-masing kelompok tadi mengajukan pertanyaan. Bisa juga saling menjawab nanti, atau mungkin jika ada kesulitan nanti bisa saya yang menjawab. Ya, nanti kalau saya tidak bisa menjawab akan saya jawab di kemudian hari dengan jawaban yang tepat. Oke, setelah mengajukan pertanyaan, untuk tugas-tugas nanti setelah pembelajaran ini akan saya kasih tugas penilaian berkaitan dengan penilaian ganda, kemudian ada penilaian IC. Nah, di situ. Baiklah anak-anakku, semoga pertemuan di pagi hari ini bisa bermanfaat dan ilmu yang kamu dapat bisa kamu serap dan bisa kamu amalkan dengan baik. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas berkaitan dengan materi kelanjutannya, yaitu berkaitan dengan pembagian sifat Allah. Untuk itu kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Wahidin ya. Baik. Pak Ahmad Zainal Arifin. Betul ya ini ya. Pak Ahmad Zainal Arifin bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Ya.
Bapak Ahmad Zainal Arifin. Ada bacaan atau ada mushaf Al-Quran atau boleh hafalan lah gitu ya kira-kira ya. Hafalan 1, 2 atau 3 ayat, tapi yang di dalam Al-Quran yang bukan sama ya. Silakan. Oh, bukan sama. Ya, Oh, baca ya boleh. baca atau hafalan, Pak? Boleh hafal boleh, hafalan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.